Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng, larilah segera. Sekalipun kamu ingin mengandalkan diri sendiri, kamu tidak boleh pasrah pada nasib. Bukankah ini hanya membuang hidupmu? Desak si ratu. Pada saat itu, si ratu hampir gila karena khawatir. Setelah semua, dengan hanya Chu Feng berdiri di sana, pedang kematian akan segera mendekat. Dengan tindakannya, Chu Feng hanya menunggu kematian. Dentang, benar saja, pedang kematian langsung tiba. Pedang itu membawa cahaya emas yang menyilaukan, serta niat membunuh yang luar biasa saat bergerak untuk menembus punggung Chu Feng. Wush! Tepat pada saat ketika pedang kematian hendak memotong ke punggung Chu Feng tiba-tiba saja menggeser tubuhnya, dan menghindari pedang tersebut. Kamu berhasil mengelak, seru si ratu. Melihat bahwa Chu Feng menghindari pedang, jejak kegembiraan muncul di mata si ratu yang penuh dengan kekhawatiran. Namun pada saat berikutnya, kegembiraan di matanya langsung menghilang. Alasan untuk itu adalah, karena si ratu terkejut setelah menemukan bahwa, Chu Feng benar-benar mengulurkan tangannya ke arah pedang kematian. Segera, Chu Feng meraih gagang pedang kematian. Melihat adegan ini, si ratu ingin menyerang Chu Feng. Namun tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Kamu benar-benar berhasil mencapainya. Itu adalah pedang perang era kuno, dan ini adalah suara pedang perang era kuno. Tidak hanya Chu Feng melakukan kontak dengan pedang kematian, tetapi dia juga meraih gagangnya. Namun, Chu Feng sebenarnya belum mati. Aku mengerti sekarang. Jadi ini sebenarnya apa adanya. Chu Feng, kamu terlalu luar biasa untuk bisa memikirkan ini. Akhirnya, ekspresi serius dan penuh kekhawatiran yang dimiliki di wajahnya ratu, itu tersapu bersih. Itu diganti dengan senyum yang sangat manis dan mempesona. Dengan gembira, dia mulai melompat-lompat di ruang roh dunia. Dia benar-benar terlihat sangat gembira. Tepat pada saat itu, 900.999 pedang di bawah mulai menghilang. Ternyata pedang kehidupan adalah pedang kematian, bahwa pedang kematian adalah pedang kehidupan. Jika seseorang ingin mendapatkan pedang kehidupan, ia harus memegang pedang kematian. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa menyadari bahwa pedang kematian adalah pedang kehidupan? Pedang perang era kuno bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang pertama, itu karena pedang kematian terlalu cepat, dan tidak ada waktu bagiku untuk mencari pedang kehidupan dari 900.009.999 pedang. Ini akan sangat tidak masuk akal, kecuali senior tidak pernah berencana untuk membiarkan aku lulus uji coba ini untuk memulai. Namun, aku merasa senior itu bukan orang seperti itu, kata Chu Feng. Sangat bagus. Wah, aku cukup menikmati sanjunganmu. Lanjutkan, kata pedang perang era kuno. Lalu, ada fakta lain bahwa senior adalah keterampilan rahasia pembantaian yang sangat kuat. Karena Life Sword adalah kamu, itu berarti bahwa pedang kematian yang memancarkan kekuatan luar biasa itu sangat mirip denganmu, bahwa pedang kematian itu kemungkinan besar adalah kamu juga. Namun, bahkan dengan analisis yang aku buat, aku masih sangat gugup dan gelisah sebelum menggenggam Death Sword, kata Chu Feng. Ini sangat menarik. Dengan seberapa telitinya kamu menganalisis masalah ini, mengapa kamu masih gugup? Lihatlah, bukankah kamu sangat percaya diri sepanjang waktu? Tanya pedang perang era kuno. Hehehe, Chu Feng hanya tertawa masam. Dan kemudian dia berkata, aku tidak takut senior menertawakan aku. Sejujurnya, aku juga takut mati. Sebelumnya, itu benar-benar masalah hidup dan mati, ucap Chu Feng. Hahaha, alangkah hebatnya, aku juga takut mati. Semua orang takut mati. Hanya mereka yang bersedia mempertaruhkan hidup mereka dengan berani, itu untuk bisa mendapatkan kebesaran. Jalan kultivasi bela diri memang seperti ini. Itu seperti mendayung perahu di hulu. Saat kamu berhenti bergerak maju, kamu akan mulai jatuh kembali. Meskipun klan perang era kuno di sini memiliki garis keturunan yang sangat baik, tapi mereka akhirnya merosot ke keadaan mereka saat ini karena mereka tidak maju. Sekelompok sampah seperti mereka benar-benar berani berpikir untuk menundukkanku sepanjang hari. Mereka hanya berhayal. Pedang perang era kuno berkata dengan cara yang sangat membenci.
Senior, itu pasti karena kamu tidak puas dengan orang-orang di sini, bahwa kamu akhirnya tidak punya pilihan lain selain memilih aku kan? Tanya Chu Feng. Kamu benar. Secara logis, aku harus digunakan oleh klan perang era kuno. Namun, tidak ada satu orang pun di sini yang mampu memuaskan aku. Ini termasuk bocah lelaki bernama Zhan Haichuan sejak saat itu. Meskipun dia cukup berbakat, tapi kepribadiannya tidak sesuai dengan seleraku. Jawab pedang perang era kuno itu dan menghela nafas panjang. Selama bertahun-tahun, aku telah terjaga sepanjang waktu dan mengamati segalanya. Aku sedang mencari individu yang ditakdirkan untuk mendapatkan aku. Namun dalam sekejap, banyak generasi telah berlalu. Aku benar-benar telah tumbuh sangat kesepian. Awalnya aku adalah senjata tajam untuk membunuh. Namun, aku telah menjadi objek pemujaan. Ini benar-benar bukanlah yang aku inginkan, dan juga bukan yang diinginkan penciptaku. Sangat jarang bagi aku untuk bertemu seseorang yang sesuai dengan selera aku. Karena itulah, aku memutuskan untuk tidak membelenggu diri dan mengikuti kamu, kata pedang perang era kuno. Tapi senior, kamu masih membuat aku mengalami ujian bukan? Tanya Chu Feng yang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Meskipun dia berhasil melewati persidangan, tapi ketika dia mengingat persidangan, dia ingat betapa berbahayanya itu. Jika dia mengambil satu langkah yang salah, maka hanya akan ada satu ujung baginya. Belum lagi mendapatkan pengakuan dari pedang perang era kuno, bahkan dia kemungkinannya akan kehilangan nyawanya. Hahaha, tidak peduli apa, aku tetap pedang perang era kuno, salah satu dari 9 keterampilan rahasia-rahasia perang klan kuno. Karena itulah, bagaimana mungkin aku bisa dengan santai membiarkan diri aku mengikuti seorang anak lelaki belaka? Tentu saja aku harus mengujimu. Lebih jauh lagi, meskipun aku berhasil menyaksikan semua hal yang telah kamu lakukan setelah kamu tiba di domain klan perang Kino, tapi aku masih tidak dapat benar-benar yakin tentang sifatmu. Karena itulah, uji coba akhir ini diperlukan untuk memverifikasi berbagai hal. Dan kamu tidak mengecewakanku. Meskipun aku tidak terlalu puas, tapi kamu memang memenuhi syarat untuk menggunakan kekuatan aku, kata pedang perang era kuno. Senior, kamu membuatku tersanjung. Hanya saja senior, kamu menyebutkan 9 keterampilan rahasia besar sebelumnya. Bukankah seharusnya hanya ada 3 keterampilan rahasia besar? Tanya Chu Feng. Orang-orang di sini tidak tahu apa-apa, dan tidak bisa dianggap sebagai keturunan klan perang era kuno. Apa yang mereka ketahui? Saat itu, leluhur klan perang era kuno menciptakan total 9 keterampilan rahasia besar. 9 keterampilan rahasia besar itu semuanya berbentuk senjata, dan sangat efektif untuk membunuh. Selain itu, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Bahkan aku saja hanya berada di peringkat ketiga di antara 9 keterampilan rahasia besar, ucap ledang perang. Peringkat ketiga, senior, dengan seberapa kuatnya kamu sebenarnya hanya berada di peringkat ketiga. Seru Chu Feng dengan sangat terkejut. Chu Feng telah mengalami sendiri aura pedang perang era kuno. Itu benar-benar sesuatu yang mampu mengejutkan langit dan bumi, dan bahkan menakuti hantu dan dewa. Aura itu sangat kuat tanpa batas. Itu benar, aku hanya di peringkat ketiga. Namun, kekuatan keterampilan rahasia akan terkait dengan tuannya. Jadi bocah, jika kamu ternyata menjanjikan, aku mungkin tidak harus berada di pihak yang kalah jika aku menghadapi dua orang tua itu di masa depan. Jadi bocah, kamu harus ingat ini. Jika kamu akan menemui 9 keterampilan rahasia besar lainnya, jangan takut jika mereka lebih kuat dari aku, dan jangan menjadi sombong jika mereka lebih lemah dari aku. Dalam semua kasus, kamu harus menanganinya dengan sangat serius, kata pedang perang era kuno. Terima kasih atas saran senior. Junior ini akan mengingatnya, kata Chu Feng. Karena itu masalahnya, aku akan mempercayakan kekuatanku padamu. Aku harap kamu tidak mengecewakan aku. Selain itu, bahkan jika kamu mati, aku masih tidak akan membiarkan kamu mati begitu saja, ucap Letseng perang. Saat pedang perang era kuno berbicara, pedang emas yang dipegang Chu Feng di tangannya mulai mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Senior, tolong jangan terburu-buru meninggalkan ini dengan cepat. Bisakah kamu ceritakan di mana keluarga utama klan perang era kuno? Apakah mereka masih ada, seberapa kuatkah mereka, dan mengapa pendiri domain klan perang kuno ini tiba di tempat ini dengan 3 keterampilan rahasia hebat? Selanjutnya, karena tempat ini diciptakan oleh klan perang, mengapa ada klan mengerikan di sini?
Seperti apa asal mula klan mengerikan, dan mengapa Zhan Haichuan tidak melenyapkan mereka saat itu? Tanya Chu Feng. Chu Feng tahu bahwa pedang perang era kuno akan berjanji setia kepadanya. Namun, Chu Feng khawatir bahwa pedang itu tidak akan dapat berbicara lagi jika itu terjadi. Karena itulah, dia buru-buru mengajukan beberapa pertanyaan yang ada di hatinya. Di dunia kultivasi bela diri yang luas, kubah surgawi berjuang melawan alam semesta. Jika aku menceritakan semuanya, bukankah itu akan sangat membosankan? Jadi, akan lebih baik kamu menemukan jawabannya sendiri. Jika ada sesuatu yang ingin kamu ketahui, pergi dan temukan. Hanya dengan begitulah, seseorang seharusnya senang. Hahaha, jawab pedang perang. Seketika, garis pandang Chu Feng mulai berubah. Segera, ruang di depannya mulai runtuh. Chu Feng telah kembali ke domain kuno klan perang lagi, dan kembali ke tempat klan perang era kuno berada. Namun, suara perang pedang era kuno masih melekat di telinga Chu Feng. Di dunia kultivasi bela diri yang luas, kubah surgawi berjuang melawan alam semesta. Ucap pedang perang kuno. Hati Chu Feng masih terkejut dengan kata-kata itu. Alasan untuk itu adalah, karena kata-kata sederhana itu sekali lagi memberitahu Chu Feng betapa besarnya dunia luar itu. Chu Feng sekali lagi dibanjiri dengan daya tarik yang tak tertahankan menuju dunia luar. Kakak Chu Feng, kamu benar-benar baik-baik saja. Ini bagus, ini benar-benar hebat. Tiba-tiba, suara gembira yang tak tertandingi terdengar di samping telinga Chu Feng. Itu adalah Zhan Lingtong. Tidak hanya Zhan Lingtong berdiri di samping Chu Feng, tetapi Zhan Lingling juga berdiri di samping Chu Feng. Mereka berdua tidak dapat menyembunyikan kebahagiaan mereka, dan menyeringai sangat lebar setelah melihat bahwa Chu Feng telah kembali sepenuhnya tanpa cedera. Pahlawan muda Chu Feng, mungkinkah kamu telah mendapatkan pengakuan Lord Warsword? Kepala klan War klan era kuno juga telah tiba di samping Chu Feng dan bertanya. Pada saat itu, semua orang dari klan perang era kuno menatap Chu Feng dengan tatapan rumit. Mereka semua ingin mendapatkan jawaban yang pasti dari mulut Chu Feng. Senior, jujur saja, Lord Warsword memang ada di tubuhku sekarang. Aku telah mendapatkan pengakuan Lord Warsword. Hanya saja, Lord Warsword benar-benar terlalu kuat. Aku masih belum dapat sepenuhnya memahami itu untuk saat ini. Aku rasa itu masih akan butuh waktu lama sebelum aku bisa memahami kekuatannya, jawab Chu Feng yang tidak menyembunyikan apapun, dan mengatakan yang sebenarnya. Alasan untuk itu adalah, karena bahkan jika dia ingin menyembunyikan kebenaran, dia tidak akan bisa melakukannya. Karena bagaimanapun, semua orang yang hadir telah mendengar apa yang dikatakan pedang perang era kuno sebelumnya. Selanjutnya, mereka semua telah melihat apa yang terjadi sebelumnya. Karena sebelumnya, pedang perang era kuno telah menutupi tubuhnya. Dan sekarang, itu telah berasimilasi ke dalam tubuhnya. Sebenarnya, semua orang tahu bahwa Chu Feng telah memperoleh pedang perang era kuno, yang merupakan keterampilan rahasia yang hebat, yang tidak satupun dari klan perang era kuno mereka mampu menundukkannya. Pahlawan muda Chu Feng benar-benar jenius luar biasa. Kamu benar-benar berhasil mendapatkan pengakuan Lord Warsword. Hanya saja pahlawan muda Chu Feng, Lord Warsword adalah milik klan perang era kuno kita. Aku khawatir bahwa kami tidak dapat mengizinkan kamu untuk mengambil Lord Warsword, kata kepala klan perang klan era kuno. Ini sekelompok bajingan tak tahu malu. Kamu menyelamatkan mereka sebelumnya, namun sekarang mereka benar-benar ingin menuntut pedang perang era kuno dari kamu. Jika bukan karena kamu, mereka semua sudah mati. Bagaimana mungkin mereka begitu tak tahu malu? Ucap si ratu. Mendengar kata-kata itu, si ratu segera menyuarakan kebenciannya. Sebenarnya, Chu Feng juga merasa sedikit tidak senang. Namun, dia masih hanya menunjukkan ekspresi tenang di wajahnya saat dia berkata, Lord Clan Chief, apa yang terjadi sebelumnya ini sebenarnya adalah cobaan, ujian yang dimiliki Lord Warsword untukku. Aku berhasil melewati ujian. Itulah sebabnya bagaimana aku berhasil mendapatkan pengakuan Lord Warsword. Karena Lord Warsword telah memilihku, aku merasa tidak cocok untuk mengecewakannya. Karenanya, aku takut tidak bisa menyerahkan pedang perang ini, ucap Chu Feng. Pahlawan muda Chu Feng, kami telah memperlakukan kamu sebagai tamu terhormat. Bagaimana kamu bisa memperlakukan kami seperti ini? Kamu jelas-jelas tahu bahwa Lord Warsword adalah harta tertinggi klan perang era kuno kita. Jadi, bagaimana kamu bisa bersikeras untuk merebutnya? Seorang tetua mulai menunjuk ke Chu Feng saat dia berbicara dengan marah.
Melihat itu, ekspresi Chu Feng menjadi suram. Lalu dengan segera dia berkata, apakah kamu lupa, Lord Warswordmu berencana untuk membunuhmu sebelumnya? Jika bukan karenaku, kalian semua sudah mati sekarang. Inikah caramu memperlakukan dermawanmu? Balas Chu Feng. Setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, klan perang era kuno tumbuh jauh lebih tenang. Setelah beberapa saat hening, tetua itu berkata, kembalikan pedang perang itu kepada kami. Kami lebih baik dibunuh oleh Lord Warsword daripada meminta kamu membawanya pergi. Kalau tidak, kita akan mengecewakan leluhur kita, ucap tetua itu. Hehehe, mendengar kata-kata itu, Chu Feng tertawa. Itu adalah tawa yang sangat mengejek. Lord Warsword memilihku atas kemauannya sendiri. Kalau tidak, dengan kekuatannya itu, aku juga tidak akan bisa memaksanya untuk tunduk padaku. Namun sekarang, kalian semua ingin melawan keinginan Lord Warsword. Apakah ini yang kamu maksud dengan tidak mengecewakan leluhur kamu? Lelucon yang sangat buruk. Izinkan aku berkata jujur, ini bukan karena aku tidak bisa mengembalikan Lord Warsword kepada kamu semua. Hanya saja, jika aku mengembalikan Lord Warsword kepada kamu, kamu mungkin menemui lebih banyak lagi kesengsaraan, kata Chu Feng. Kamu, wajah tetua itu menjadi merah padam karena marah. Namun, dia tidak dapat menyangkal perkataan Chu Feng. Apa yang terjadi sebelumnya, itu terasa masih segar dalam ingatan mereka. Mereka tahu betul bahwa apa yang dikatakan Chu Feng bisa saja terjadi. Jadi pada saat itu, mereka semua mengalihkan pandangan mereka kepada ketua klan Lord mereka. Mereka ingin agar ketua klan Lord mereka membuat keputusan. Tentu saja, jika ketua klan Lord mereka ingin membiarkan Chu Feng membawa pedang perang era kuno, mereka pasti akan menentangnya. Pahlawan muda Chu Feng, jika kamu benar-benar ingin mengembalikan Lord Warsword kepada kami, sebenarnya ada cara lain. Saat itu, leluhur kita takut bahwa 3 keterampilan rahasia besar akan lepas kendali. Jadi, dia secara khusus meninggalkan formasi besar. Formasi besar itu mampu menekan kekuatan 3 keterampilan rahasia besar. Saat itu, karena menghormati Lord Warsword, kami tidak pernah menyegelnya dalam formasi besar. Kami tidak pernah berharap bahwa itu akan benar-benar berakhir di luar kendali dan ingin membunuh kami. Jima menilai dari keadaan sekarang, tampaknya kita harus menempatkannya dalam formasi besar, kata kepala klan perang klan era kuno. Betul sekali. Bagaimana kita bisa lupa tentang formasi besar yang ditinggalkan ketua klan? Niatmu adalah membuatku menempatkan Lord Warsword ke dalam formasi itu, sehingga kamu bisa menyegelnya. Chu Feng mengerutkan kening, dan bertanya dengan suara dingin. Pahlawan muda Chu Feng, aku tahu bahwa kamu adalah pria yang bermoral. Kamu pasti tidak ingin kita mati di tangan Lord Warsword. Dan ini akan menjadi metode terbaik untuk menangani masalah ini, kata kepala klan perang klan era kuno. Memang benar, aku tidak ingin kalian semua mati. Kalau tidak, aku tidak akan menawarkan untuk mati atas nama kamu. Namun, aku juga menyatakan bahwa karena Lord Warsword telah memilih aku tidak bisa gagal memenuhi harapannya, dan pasti tidak dapat menempatkannya dalam apa yang disebut formasi besar. Jadi aku minta maaf, tapi aku takut tidak bisa menyetujui masalah ini, kata Chu Feng dengan tegas. Dentang. Tepat pada saat itu, kepala klan perang klan era kuno tiba-tiba mengeluarkan tombak emas dan mengarahkannya ke arah Chu Feng. Begitu tombak itu muncul, penindasan tanpa batas segera menyelimuti Chu Feng, dan itu menyebabkannya tidak dapat bergerak satu langkah pun. Tombak itu adalah persenjataan leluhur. Adapun kepala klan perang klan era kuno, dia paling tidak berada di peringkat 4 martial ancestor. Saat ia memiliki kekuatan pertempuran satu tingkat di atas Chu Feng secara alami tidak akan bisa bergerak begitu ia menggunakan leluhur armamen untuk menekan Chu Feng. Ayah, apa yang kamu lakukan? Kakak laki-laki Chu Feng adalah dermawan yang menyelamatkan hidupku dan hidup kakak perempuanku. Zhan Lingtong bergegas mendekat. Ayah, aku mohon padamu, tolong segera berhenti. Chu Feng telah menunjukkan rahmat kepada kami. Kita tidak bisa membalas kebaikan dengan kejahatan, ucap Zhan Lingling. Segera setelah itu, Zhan Lingling benar-benar berlutut di hadapan kepala klan perang klan era kuno. Bedebah. Chief Clans perang kuno melambaikan lengan bajunya, dan angin kencang mengangkat Zhan Lingling beserta Zhan Lingtong dan meniupnya. Pada saat itu, kepala klan perang era kuno masih menunjuk ke arah Chu Feng dengan tombak emas. Ekspresi rumit juga memenuhi matanya.
Pahlawan muda Chu Feng, itu adalah pedang perang milik klan perang era kuno kita. Apakah kamu benar-benar tidak berencana mengembalikannya? Kepala klan perang klan era kuno bertanya. Kecuali kamu membunuhku, aku pasti tidak akan mengembalikan pedang perang era kuno kepadamu, kata Chu Feng. Aku tidak akan membunuhmu, karena kamu telah menunjukkan rahmat kepada klan perang era kuno kita. Jika aku akan membunuhmu, aku akan membalas kebaikan dengan kejahatan, dan aku akan menjadi orang yang tidak adil dan tidak berperasaan. Namun, Lord Warsworth terlalu penting bagi klan perang era kuno kita. Karena itulah, aku tidak bisa membiarkan kamu membawanya. Jadi, aku hanya bisa merepotkan pahlawan muda Chu Feng untuk tinggal di klan perang era kuno kita untuk sedikit lebih lama, balas kepala klan. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, kepala klan perang era kuno langsung tiba di depan Chu Feng dan meraih bahunya. Saat berikutnya, adegan di depan Chu Feng mulai berubah dengan cepat. Ketika semuanya sudah berakhir, Chu Feng telah meninggalkan tempat dia sebelumnya berdiri, dan tiba di penjara bawah tanah. Pahlawan muda Chu Feng, aku harap kamu akan mempertimbangkan masalah ini dengan benar. Selama kamu bersedia bekerja sama dengan kami dalam menyegel Lord Warsworth dalam formasi besar, aku akan segera melepaskanmu. Selanjutnya, aku juga akan meminta maaf atas tindakan aku hari ini, tambah kepala klan. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, kepala klan perang era kuno menggenggam tinjunya ke arah Chu Feng dengan cara yang sangat menyesal. Kemudian, suara dentang pun terdengar, dan sel penjara ditutup rapat. Selain itu, hanya Chu Feng yang tersisa di dalam penjara. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.